Ya, Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, eh, para peserta pelatihan apa ya? Pelatihan dosen pemula pokoknya ya. Yang saya hormati, yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengadilan saya atas tulisan-tulisan Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Seperti apa nanti hasilnya saya akan tampilkan. Mudah-mudahan ini dari ya kita sama-sama belajar ya. Saya juga tidak bermaksud menghakimi. Ya, Ini sekadar berbagi pengalaman saja dengan Bapak Ibu sekalian, em, agar kita semakin sadar betul ya seperti apa proses kita menjadi seorang akademisi yang dituntut bukan hanya mengajar, bukan hanya memenuhi kewajiban di bidang pendidikan, mendidik mahasiswa, tetapi juga aspek lain yang juga tidak kalah penting adalah riset dan publikasi ya. Dan dalam hal ini aspek riset dan publikasi tentu tidak semudah eh, aspek pengajaran ya, yang kita datang ke kelas menyiapkan bahan pengajaran. Itu juga sebetulnya tidak mudah juga sih, melakukan evaluasi penilaian begitu. Tetapi memang bidang riset seringkali menjadi problem bagi para dosen kita karena perlu ada di selain kesiapan waktu ya, tapi juga perlu ada pengetahuan tentang metodologi riset dan juga nanti bagaimana menuangkan hasil riset kita itu ke dalam bentuk tulisan ya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, secara ilmiah. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan semacam masukan, review kepada Bapak Ibu 3 tulisan yang sudah masuk ke saya, dan mudah-mudahan masukan saya itu bukan eh, berarti yang ideal ya, tetapi pada prinsipnya memang em, standar untuk tulisan-tulisan yang diakui secara nasional maupun apalagi secara global. Paling tidak saya berusaha untuk memenuhi mengacu pada standar seperti itu ya. Kelemahan yang saya baca dari 3 artikel dan juga 4 artikel yang pada hari ini kita akan bahas bersama, yang seringkali ada adalah bagaimana kelemahan kita, ya, kelemahan Bapak Ibu sekalian dalam aspek diskusi dengan para sarjana di kancah global ya. Diskusi dengan hasil-hasil publikasi yang sebetulnya bagaimana kita masuk ke ruang diskusi para sarjana global yang satu bidang keilmuan dengan kita, dengan cara kita membaca karya mereka dan kemudian kita kutip karya mereka di tulisan kita. Karena kita dosen yang profesional, tentu pembacaan kita terhadap literatur-literatur yang sudah terpublikasi di jurnal-jurnal internasional maupun jurnal-jurnal yang nasional perlu memang ketekunan kita ya. Makanya saya sarankan semua kita punya koleksi tulisan-tulisan dari para sarjana yang satu bidang keilmuan dengan kita. Sehingga ketika kita misalnya melakukan riset dan kemudian menuangkan ke dalam bentuk tulisan, akan dengan mudah kemudian kita tinggal menyandarkan pada uh,
tulisan-tulisan para sarjana sebelum kita itu ya, sehingga tulisan kita menjadi lebih diakui ya secara nasional, lebih diakui dan punya klaim bacaan yang baik begitu, paling tidak di mata reviewer atau di mata pembaca begitu. Itu yang seringkali jadi kelemahan kita ya, jadi kelemahan saya juga Bapak Ibu sekalian yang memang paling susah memang kita mendialogkan itu ya dengan hasil-hasil temuan riset di bidang ilmu manapun. Saya kira nyaris semua topik, nyaris semua tema, nyaris semua masalah itu paling tidak sudah ada diskursus yang bicara itu ya, sudah ada diskusi, sudah ada sarjana-sarjana yang bicara tentang itu secara lebih luas ya, dan kita tinggal kira-kira mau dari sisi mana kemudian kita masuk ke dalam ruang diskusi yang besar di antara para sarjana yang satu bidang keilmuan dengan kita. Dan kita lebih tahu bidang keilmuannya tentu saja. Apakah bidang keilmuan kita pendidikan, bidang keilmuan kita di bidang sejarah misalnya, di bidang bahasa, ya, di bidang ekonomi, ya, di bidang apapun saya kira paling mudah, langkah paling awal adalah bagaimana kita menghubungkan, berdialog dengan diskursus para sarjana yang sudah lebih dulu bicara tentang itu, dan kemudian kita tinggal mencari cara bagaimana kita terhubung ya dengan diskursus mereka itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan berbagi berbagi hasil review saya. Kemarin siapa saja yang saya review ya? Pak Rijal kemarin ya, Bu Ika, kemudian siapa lagi kemarin ya? Itu sudah saya review. Kemudian sekarang ini saya akan mereview tulisannya Bu Pika, kalau nggak salah apa ya, Bu Desi ya. Sebentar. Siapa dulu? Pak Amin dulu. Pak Amin ya. Ada Ya, Pak Amin, Prof. halo. Ya, siap, Prof. Pak Amin. Nah, ini tulisan saya nanti dibagi di grup. Hasil review saya atas tulisan Pak Amin tentang takhrij hadis, studi takhrij hadis tentang larangan ghulu dan implikasinya terhadap moderasi beragama. Jadi begini Pak Amin, Siap, Prof. artikel Pak Amin saya baca, memang kelihatan ya Pak Amin ini ingin berusaha untuk memotret dua hal yang pada dasarnya ketika saya kaji itu agak agak beda wilayah saya kira ya. Yang pertama takhrij hadis. Pak Amin ini ingin mentakhrij hadis-hadis tentang larangan ghulu ya dalam beragama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Pak Amin juga ingin menghubungkan larangan ghulu itu secara substansi ya dengan moderasi beragama, dengan konsep moderasi beragama. Nah, ini dua hal yang menurut saya memang berbeda sebetulnya wilayahnya ya. Mengapa berbeda? Karena kerja riset, kerja melakukan penelitian untuk dua hal yang berbeda ini sebetulnya sama-sama tidak mudah ya. Takhrij misalnya, takhrij itu satu kerja yang tentu punya prosedur tersendiri ya. Kalau ingin melakukan takhrij, ya lakukanlah takhrij saja, maksud saya gitu ya. Makanya saya usulkan misalnya nomor 2 tuh. Misalnya kalau istilah takhrij kurang dipahami oleh masyarakat umum, misalnya ya misalnya kita gunakan validitas hadis tentang ghulu misalnya dalam kitab hadis abad ke-8 misalnya ya. Kalau kita hanya ingin takhrij hadis, mengapa kita memilih hadis tentang ghulu? Nah, gitu ya. Kalau kita ingin dipilih ghulu misalnya, mengapa tidak dipilih takhrij hadis yang kan banyak tuh ya, yang bisa macam-macam lah takhrij hadis. Apakah
kita mau menguji hadis yang ada pada Sahih Bukhari misalnya, apakah bisa kita uji, apakah istilah sahih itu ketika ditakhrij ternyata tidak semua benar, belum tentu sahih misalnya. Lalu kita takhrij, nah itu berarti beralasan takhrij yang mau kita lakukan, apapun jenis hadisnya yang ada dalam Sahih Bukhari misalnya. Nah, atau misalnya, jadi itu satu hal, Pak Amin, menurut saya kalau kita ingin melakukan takhrij, menguji validitas satu hadis begitu ya, ya punya alasan pemilihan hadisnya tentu ya, bukan sekedar tentang gulu saja ya, hadis apapun saja, tapi kalau tiba-tiba tentang gulu dan itu kemudian kita lakukan takhrij hadis, lalu alasannya apa, untuk apa melakukan takhrij hadis tentang gulu ya. Nah, yang kedua, bisa saja judulnya itu kalau menurut saya, kalau dihubungkan dengan moderasi beragama ya, berarti kita tidak melakukan takhrij kalau menurut saya, karena persoalan takhrij itu kan sebetulnya sudah selesai menurut dalam banyak hal. Sudah banyak yang melakukan takhrij ya, hanya problemnya nanti kita menguji ulang, mungkin mentakhrij ulang hadis-hadis yang sudah pernah ditakhrij oleh para ulama hadis, misalnya seperti Syekh Albani misalnya ya, Nasiruddin Albani, apakah hasil takhrijnya itu betul-betul akurat tidak. Nah, kita takhrij ulang misalnya ya, kalau mau begitu ya. Ya tapi lagi-lagi yaitu di bidang ilmu hadis, berarti hadisnya sebetulnya bisa hadis yang kontroversial misalnya ya, yang selama ini dianggap dhaif oleh Albani. Nah, kemudian kita buktikan konsistensi Albani dengan metode takhrij yang dia gunakan sendiri misalnya, dan kita uji ulang. Nah, apa konsisten tidak? Ini yang dilakukan oleh misalnya Pak Kamarudin Amin ya, di disertasinya tuh dia menguji hasil takhrij hadis yang dilakukan oleh Syekh Albani, ternyata banyak yang tidak konsisten ya. Satu jalur periwayatan ketika didhaifkan oleh Albani itu akan berdampak pada banyak sekali hadis-hadis yang juga diriwayatkan oleh jalur itu yang bisa dikorbankan ya, dan didhaifkan semua kalau konsisten mengikuti hasil kriteria pentakhrijan hadis oleh Syekh Albani. Dan itu Albani sendiri mencela-mencelek lah gitu ya, tidak konsisten. Dia satu sisi mendoifkan hadis ini, tapi di jalur yang lain, di hadis yang lain untuk jalur yang sama dia tidak mendoifkan. Nah itu kan tidak komprehensif Albani itu ya. Ya mungkin karena masih manual, belum ada komputerisasi gitu ya pada masanya, jadi tidak kelihatan. Nah itu kalau dalam disusus takhrij saya kira ya, masuknya ke wilayah bagaimana konsistensi takhrij itu digunakan untuk menguji hasil takhrij yang dilakukan oleh ulama lain misalnya ya. Hadisnya tentu hadis yang bisa apa saja gitu ya. Ya karena kalau dipilih hadis gulu, lalu apa alasan tentang pemilihan hadis gulu itu untuk ditakhrij? Ya, itu kan tidak beralasan. Ya, kalau mau tentang gulu ya tinggalkan takhrijnya nomor 2 itu ya. Misalnya bagaimana Nabi Muhammad melarang berlebihan dalam beragama gitu ya. Nah, kita berusaha ingin menegaskan bahwa ada nilai moderasi dalam hadis-hadis Nabi ya, dalam hal ini hadis tentang larangan gulu misalnya ya. Nah, itu. Jadi kita langsung saja menginventarisasi dari sekian banyak hadis yang ratusan ribu hadis ya, dalam kitab Kutubut Tis'ah misalnya. Nah, kita uji hadis itu, kita perkuat nilai-nilai moderasi beragama, kita ambil pesan yang besarnya dalam hadis-hadis tentang gulu itu, kita hubungkan dengan nilai moderasi beragama gitu ya. Jadi tidak fokus ke satu bagian tentang takhrij saya kira ya. Ya kita tentang berarti nanti masuknya ke ruang ke masalah ma'anil hadis ya. Kita memaknai hadis tentang gulu yang kemudian kita hubungkan dengan nilai moderasi beragama. Itu bedanya antara nomor 1 dan nomor 2. Saya kira tidak bisa digabung ya. Memang karena kalau dua-duanya digabung itu akan berat artikel kita dan fokusnya akan bercabang begitu ya, dan tidak nyambung. Karena kalau hasil takhrij itu, lalu hasil takhrij itu untuk membuktikan apa gitu, hubungannya dengan gulu kan tidak ada gitu ya. Apakah hadis gulu itu kemudian dianggap sahih? Lalu kemudian kalau sudah dianggap sahih gimana gitu? Hubungannya dengan moderasi apa? Ya, dalam arti
uji kesahihan hadis gulu itu dengan moderasi apa? Itu kan tidak juga, saya kira tidak ada relevansi yang dekat gitu antara takhrij dengan gulu dalam konteks moderasi beragama. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Makanya usul saya udah aja dipisah gitu. Satu, kita menguji hadis-hadis tentang apapun ya, misalnya menguji hadis-hadis dalam Sahih Bukhari lah ya. Nanti kritik terhadap Nasruddin Albani misalnya, atau kritik terhadap ulama siapa yang sering mendoibkan hadis misalnya dengan metode takhrij dia sendiri, begitu hadisnya bisa apa saja, saya kira bukan hanya gulu. Atau yang kedua, Pak Amin bisa, kalau tentang gulu ya dihubungkan dengan moderasi bisa, tetapi ya fokus saja ke matan hadisnya ya, ke ma'anil hadisnya ya, ke substansi hadisnya, sehingga kemudian kita bisa hubungkan dengan nilai moderasi beragama tanpa kita perlu membahas takhrij, meneliti sanadnya gitu ya ke berbagai kitab hadis itu kan, atau ke berbagai kitab takhrij ya, tahdibut tahdib ya, membuka kitab-kitab sejarah para periwayat, para rawi, itu berat, beda masalahnya, saya kira beda konteksnya. Itu kemudian studi. Nah, pernah saya katakan studi itu, istilah studi sebetulnya dibuang juga tidak jadi soal ya. Istilah studi, istilah kajian ya, istilah penelitian tentang itu betulnya nggak penting-penting amat, sebetulnya dibuang juga tidak berpengaruh apa-apa. Jadi istilahnya apa ya? Ya hanya apa? Hanya itu tidak efektif kata-kata itu menurut saya ya. Makanya saya tidak pernah di judul itu menggunakan penelitian tentang, studi tentang, kajian tentang. Karena kalau dibuang studi pun kan takrik tentang larangan gulu itu selesai sudah sebetulnya. Kan tanpa studi pun kita kan sudah paham. Nggak perlu dikaji studi atau kajian atau penelitian gitu ya. Nah, itu saya nggak, makanya seringkali memilih kata-kata yang lebih efektif lah gitu. Kemudian apalagi masukan saya yang paling besar itu menurut saya Pak Amin, kalau di bidang hadis, Pak Amin kan bidangnya ilmu hadis, maaf ya, betul ya? Betul, Prof. Nah, kalau bidang ilmu hadis sudah aja ke uji validitas, saya kira ya. Kita menguji, misalnya tadi ya, para ulama Wahabi biasanya kan seringkali mudah mendoibkan hadis. Ya. Kita uji ulang hasil dari hasil dari cara mereka mentakhrij hadis, kemudian kita uji ulang. Itu aja fokusnya di situ sebetulnya ya. Kalau menurut saya ya, lebih baik fokus ke ulumul hadisnya ya, tidak ke persoalan-persoalan yang lebih bersifat misalnya tentang ekstremisme ya. Bisa saja sih seperti ini ya, tetapi kalau itu ada dasar bahwa selama ini mereka misalnya menggunakan hadis-hadis itu sebagai landasan untuk melakukan tindakan ekstrim ya, padahal hadisnya doib misalnya, nah, itu bisa kita uji ya. Yang jelas basis ke penguatan ulumul hadisnya saya kira lebih porsinya lebih mengarah ke sana kalau menurut saya ya. Karena kalau sudah ke moderasi beragama, ke gulu, memang perlu bacaan-bacaan yang lebih banyak lagi nanti tentang moderasi ya, konsep-konsep moderasi, terus prinsip-prinsip moderasi, apa saja karakteristik moderasi, itu banyak sekali, luas sebetulnya. Dan memang tidak bisa kemudian digabung dengan pentakhrijan hadis. Kemudian tentang abstrak. Nah, abstrak juga ya memang perlu memperhatikan unsur-unsur dalam abstrak seperti yang pernah saya sampaikan dulu. Misalnya ada latarnya sedikit, kemudian tujuan atau masalah, metode, teori, hasil, dan implikasi. Ya, itu paling tidak 5 hal. Dengan bahasa yang jelas mesti efektif ya, tidak lebih dari 150 kata begitu ya, antara 100 sampai 150 kata. Nah, perlu untuk diperhatikan unsur-unsur itu dulu ya. Nanti persoalan apakah ketika sudah dicantumkan unsur-unsur itu tepat atau tidak, yaitu nanti perlu diperhatikan saran-saran dari reviewer misalnya tentang apakah
penggunaan teorinya sudah tepat, metodenya sudah tepat. Saya kira yang jelas yang penting itu dulu ada unsur-unsur yang disebut ya di abstrak itu ya. Caranya ya kita ikuti saya sebetulnya yang dari ketika kita sudah tahu hasilnya, kita tinggal memasukkan ke abstrak eh, dan mengikuti unsur-unsur standar yang sudah disebutkan tadi begitu. Kemudian apalagi sebetulnya yang Pak Amin ini bidang hadis memang ya kuat ya dalam hal proses takhrijnya ya. Nah, tentang istilah-istilah asing sebaiknya ketat. Nah, kayaknya Pak Amin di pendahuluan memang belum langsung merujuk ini ya, merujuk ke tulisan-tulisan yang ya lagi-lagi tadi bacaan literaturnya ya yang perlu diperkaya dari sejak awal, yang kemudian bisa kita tulis lah, bisa kita kutip gitu dari sejak awal. Bahkan dari sejak paragraf pertama tuh harus muncul ya. Seperti misalnya kalau tentang Islam adalah agama yang bawa semangat kedamaian, nah, kemudian sampai rahmat bagi sekalian alam, banyak sekali tulisan tentang ini ya. Saya kira bisa dikutip tulisan siapa, misalnya di sini yang bisa Gus Dur misalnya, ya tulisan yang paling tidak atau yang berdekatan dengan bidang-bidang ini kan moderasi beragama ya misalnya, atau yang anti radikalisme misalnya yang relevan lah dengan tulisan kita ya, sehingga kita punya rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi sebaiknya memang harus sangat ketat ya. Setiap paragraf itu harus ada rujukan kalau saran saya ya. Meskipun jangan terlalu ketat juga dalam arti setiap kata ada rujukan atau kalimat ada rujukan, nggak juga. Yang penting satu gagasan itu di gagasan pokok di paragraf itu sebaiknya memang ada rujukan di situ yang relevan dengan topik yang sedang kita bicarakan. Nah, itu rujukan. Alangkah lebih baiknya memang rujukannya yang internasional, Pak Amin. Perlu cari di banyak sebetulnya tulisan-tulisan internasional tentang ini. Nah, kutipan tentang misalnya sikap berlebihan merupakan sesuatu yang tercela. Itu oke. Sebab sikap tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi prinsip kemudahan dalam beragama. Nah, itu juga perlu ada rujukan. Itu menurut siapa? Dari siapa? Nah, kemudian jangan pula kita terlalu sering istilahnya terlalu subjektif ya. Pakai dalil gitu, pakai terlalu berlebihan memuji dalam arti memuji, mengagungkan dalam konteks artikel saya kira ya, memuji atau mengagungkan agama yang kita yakini ya. Nah, itu terlalu berlebihan, misalnya seperti kalau kita sedang khutbah Jumat lah ya, itu kadang-kadang ya memang kalau khutbah memang harus gitu kita mengagungkan nama Allah, memuji keagungan ajaran Islam, mengutip ayat Al-Quran, hadis gitu ya. Emang rukun tartib khutbahnya harus seperti itu. Tapi kalau dalam artikel ilmiah saya kira pujian-pujian atau sifat sikap yang subjektif terhadap agama kita itu jangan sampai dimunculkan lah gitu. Ya karena kan kalau misalnya artikel itu sedikit-sedikit Islam lah agama yang paling benar, itu pakai dalil itu bisa dianggap terutama bagi pembaca yang non Muslim ya, ini bukan artikel yang baik ya kalau sedikit-sedikit membawa identitas kita sebagai Muslim, mengagungkan agama kita. Seolah kita di tulisan ini ingin menyebarkan misi agama Islam misalnya, itu juga kurang baik. Jadi perlu ada pengendalian kita lah, bagaimana kita berusaha untuk tidak memunculkan hal yang sifatnya subjektif begitu dalam hal beragama gitu. Begitu Pak Amin. Memang kalau orang tafsir, orang hadis biasanya kayak begini. Ini maaf, betul nggak Pak Amin? Siap, Prof. Prof, mohon Ya, kalau izin konfirmasi barangkali, Prof. ya Jadi gini, Prof, ide utamanya adalah ingin membahas moderasi beragama sebenarnya, tapi perspektif hadis. ya
Nah, Hmm. berdasarkan kajian pustaka yang saya lakukan, saya kumpulkan beberapa artikel di jurnal-jurnal itu terkait dengan moderasi beragama perspektif hadis dan memang sudah banyak dibahas. Nah, kemudian saya Hmm. fokus pada kira-kira novelty apa nih gitu. Fokus ke situ, Prof. Hmm. Ya, dapatlah ide apa namanya, Average kemudian gitu. ya takrid, kemudian implikasinya. Nah, ini tuh memang apa ya, mengikuti teori dari Prof. Endang Sutari, beliau guru kami di Pascasarjana UIN Bandung ya saat S2. Nah, beliau tuh punya teori Ya, takrid hadis dengan apa nah, sarah dan kritik dengan menggunakan mohon maaf, teorinya itu sarah dan kritik dengan metode takrid hadis tentang apa gitu, kemudian implikasinya terhadap apa gitu. Nah, itu oh waktu, ya ya waktu tesis kita seperti itu polanya tuh. ya Nah, sehingga ya. Cuma kalau kalau tesis Pak itu bisa luas ya. ya Nah, ini siap. problemnya kalau kalau di artikel memang problemnya sangat sempit dan terbatas ya. Makanya bagi saya sih lebih baik dipecah jadi dua fokus yang berbeda ya. Kalau bawa artikel ya satu tentang tahrij misalnya ya. Baik, siap. Eh, untuk menguji misalnya hadis-hadis tentang gulu yang apakah apakah didoibkan tidak oleh yang lain misalnya ya, yang kalangan ekstremis ya. Hasil penelitiannya hadis tentang hulu ini sahih, Prof, sehingga implikasinya Ya, terhadap semangat moderasi beragama yang saat ini sedang disosialisasikan oleh Kementerian Agama ya penting gitu ya, ya, seperti itu. Dan ya, kalau ya, kalau ya, misalkan dipecah jadi dua artikel ini ya untuk kebutuhan PKDP saya kira saya memilih yang validitas hadis ini gitu karena memang mayoritas pembahasannya tentang validitas hadis gitu. Sementara implikasinya ya hanya berapa paragraf gitu, Prof. ya, ya. Itu aja sih kalau menurut saya saran saya begitu ya. Baik, siap, Eh, Prof. Siap. Penting untuk melihat efektivitas halaman yang ada di artikel kan nggak bisa masuk semua ya. Ya, siap, Maka Prof. satu fokus tidak bisa digabung ya, dengan banyak fokus yang lain gitu. Kalau satu fokus fokus saja. Baik. Yang jelas, yang penting ada nilai kebaruan di situ. Nah, hal yang lainnya juga di pendahuluan itu penting memperhatikan, misalnya apakah gulu itu terkait dengan rukhsah. Saya masih kurang ini ya. Rukhsah itu kan keringanan dalam beragama, tapi kalau gulu kan sikap berlebihan yang nanti mendatangkan ekstremisme, liberalisme gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan yang eh, tidak terlalu relevan ya, dalam arti ya rukhsah itu sesuatu yang asalnya sulit ya, berat gitu ya, kemudian menjadi lebih mudah dalam pelaksanaannya. Tapi kalau hulu itu dia sesuatu yang memang tidak moderat gitu, berlebihan dalam hal Berlebihan. apapun. Bukan ruksoh, bukan hal bukan tidak terkait dengan rusoh mah ya keringanan yang diberikan dalam agama. Kalau berlebihan itu ya dia tidak mengikuti standar yang moderat gitu ya dalam hal beragama, begitu dalam dalam hal apapun ya. Terutama dalam akidah gitu yang mudah mengkafirkan misalnya dan lain-lain. Nah, itu hulu ya. Siap, Prof. Jadi penting untuk hati-hati menghubungkan itu ya, Ya. aspek-aspek yang paling tidak argumen kita lah untuk bahwa gulu dalam beragama itu benar-benar berbahaya dan itu dilarang oleh agama. Kalau dalam istilah moderasi itu kan, istilah moderat kan di tengah, berarti ada ekstrim kanan, ada ekstrim ekstrim kiri kan, yang kita mau lawan itu sebetulnya kan yang ekstrim kanan, yang cenderung radikal, terorisme misalnya, paham-paham mudah mengkafirkan orang, ya, atau ekstrim ekstrim kiri yang dia liberal dalam arti anti Tuhan, ya, dia sekuler misalnya, ya, nah, itu juga ekstrim juga dalam arti dia sekular gitu ya, ingin terbebas dari agama, yang ya dua-duanya dilawan juga karena ya sikap moderat itu dia berada di tengah di antara dua sikap itu begitu.
Itu yang dimaksud moderat ya, dalam hal beragama. Bisa makanya penting dirujukkan ke bacaan-bacaan yang sudah ada ya, sehingga menjadi lebih ringan lah tugas kita. Sebetulnya saya yang paling berat itu biasanya bagaimana cara mengutip ya bacaan-bacaan yang tersedia, em, dan kemudian kita susun dengan kalimat yang logis ya, yang terhubung antar satu paragraf dengan paragraf yang lain. Ini Pak Amin sudah cukup oke, ada kata-kata penghubung misalnya dengan demikian, atau misalnya setiap paragraf itu peralihan paragraf harus ada kata-kata yang menghubung ya. Oleh karena Ya. itu dengan demikian, atau misalnya namun itu kan kata-kata penghubung yang sehingga antar paragraf itu logis ya, tidak lompat misalnya, tidak lompat, yang itu kelihatan kalau hanya tempelan misalnya tiba-tiba nempel aja itu kan tidak ada kata penghubung biasanya. Nah, kata penghubung juga itu pelan-pelan kita harus terbiasa ya menggunakan itu. Namun sebaliknya misalnya, atau dengan demikian untuk penegasan ya, oleh karena itu. Nah, itu kan jadi banyak kata-kata penghubung yang kalau kita semakin banyak membaca, semakin melihat tulisan orang lain itu akan mudah nanti mengutip dan tinggal menghubungkan dengan kalimat-kalimat penghubung itu. Itu Pak Amin. Kemudian ada banyak kalimat pengulangan misalnya ya. Yang saya coret itu ya. Dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk mengembalikan sikap dan pemahaman sebagian umat Islam pada ideal moral yang diperkenalkan dan diperagakan, mungkin maksudnya yang diajarkan ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Nah, kalau saya Shallallahu Alaihi Wasallam itu cukup satu kali saja Pak di awal misalnya SAW. Siap, Prof. Untuk setiap menyebut nama Nabi Muhammad misalnya harus selalu ada SAW. Bagi saya tidak mesti juga SAW Allah SWT diulang-ulang SWT semua. Wah, itu terlalu, cukup satu saja di awal, saya kira itu lebih efektif ya. Nabi Muhammad SAW di awal sajalah. Nanti bukan berarti kita tidak menghormati Nabi, maaf ya, tapi ini agar kalimat kita menjadi lebih menjadi efektif ya. Saya sering kali dapat tulisan itu di buletin Jumat itu selalu Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dipanjangkan gitu ya, menyebut Nabi dipanjangkan karena sunnahnya demikian lah kan. Kita persoalannya bukan tulisan untuk buletin Jumat gitu ya. Ada dipanjangkan lagi SAW-nya itu Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap nama menyebut Nabi Muhammad itu pasti dipanjangkan. Nah, itu kan gaya-gaya yang menurut saya bukan tulisan yang efektif ya. Di sini persoalannya bukan kita tidak bersolawat pada Nabi, tapi kan masalahnya efektivitas kata sehingga tidak terulang-ulang terus-terusan. Begitu Pak Amin pernah lihat kayak gitu? Yang Ya, Prof. di tulisan itu, yang sholawat wasallamnya itu dipanjangkan gitu. Allahu subhanahu wa ta'ala gitu. Dipanjangkan gitu tiap tidak disingkat gitu. Kalau saya jarang menyebut SAW ya, cukup satu kali saja gitu disingkatnya. Sisanya tidak lagi menyebut SAW, cukup sampai Nabi Muhammad begitu ya. Atau Allah saja ya kan, itu pun tidak berarti kita tidak dianggap menistakan gitu ya, mensucikan. Ini persoalan efektivitas saja. Kemudian pengulangan. Disebut oleh Nabi Muhammad sebagai manusia utusan Tuhan ya. Nabi itu kan utusan Tuhan. Persoalannya nggak perlu diulang lagi. Jadi kayaknya Pak Abu nggak nyadar gitu ya. Ya Nabi itu pasti utusan Tuhan gitu ya. Dan memang perlu Pak, saya kira efektivitas kalimat ya. Yang menurut saya kita seringkali terlalu boros ya kalimat itu. Itu pelan-pelan sih sebetulnya. Jadi bagaimana menyusun kalimat yang efektif, kemudian tidak menggunakan kalimat-kalimat yang panjang gitu bersayap gitu ya. Bahkan satu paragraf itu satu kalimat. Itu terlalu panjang. Lebih baik kata-kata yang pendek, asal ada SPOK lah. Subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Setelah itu titik. Pakai kata penghubung, itu lebih mudah. Penghubung SPOK itu sebetulnya yang menurut saya lebih aman ya daripada satu kalimat panjang gitu ya, ujungnya tuh entah di mana gitu, ujungnya tuh titik, belum titik juga, koma lagi. Nah, itu
berat memang bacanya kalau terlalu panjang-panjang. Nah, kemudian di pendahuluan ini sebaiknya menjelaskan alasan mengapa kajian ini penting, Pak. Itu perlu argumen. Saya pernah jelaskan juga di pendahuluan. Memang ada penjelasan kira-kira mengapa kajian ini perlu diungkap, gitu, perlu dijelaskan, perlu dianalisis, begitu ya. Itu perlu dipertegas, saya kira ya. Kajian ini penting misalnya karena itu kita beri alasan, biasanya satu paragraf cukup untuk menjelaskan argumen itu ya. Ini agar pembaca itu diyakinkan bahwa kajian ini memang benar-benar penting dan mendesak gitu untuk dianalisis ya. Harus bagi saya selalu di pendahuluan itu harus selalu mengungkap itu ya. Argumen terutama itu, argumen itu memang susah nyarinya ya, perlu kita hasil dari bacaan sehingga kita punya alasan yang kuat untuk membahas masalah ini ya, tidak sembarangan, tidak yang penting mah ada aja misalnya, yang penting mah ini menarik saja. Tapi persoalannya kalau dianggap menarik kita belum banyak menelusuri terlebih dahulu dari tulisan-tulisan lain, itu juga problem ya. Makanya lebih penting kita ya lebih baik menelusurinya dari tulisan lain dan kemudian kita ungkapkan alasan mengapa kajian ini penting dan mendesak untuk dibahas begitu. Itu juga di pendahuluan, kemudian di mana lagi ya? Metode. Metode saya pernah jelaskan juga, metode itu tidak untuk tidak untuk mendefinisikan ya, metode penelitian. Cukup langsung sebutkan saja ya. Penelitiannya yang dilakukan penulis adalah kepustakaan. Nah, ya. Nah, langsung saja penelitiannya kepustakaan, orang sudah ngerti kalau menyebut kepustakaan, tidak perlu didefinisikan. Yaitu penelitian nggak perlu ada definisi-definisi lah kalau menurut saya di metode, sehingga menjadi lebih efektif ya. Cukup 1 atau 2 paragraf di metode itu. Yang penting yang jelas sumber data primernya, kemudian kalau lapangan lokasi dan waktunya kapan ya, kemudian teknik pengumpulan datanya apakah melalui wawancara gitu ya atau melalui data literatur misalnya, kemudian analisis datanya menggunakan apa. Nah, itu sebetulnya hanya 4 hal ya di metode itu, tanpa definisi ya, kita jelaskan saja langsung. Penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Nah ya, sumber data yang digunakan terdiri dari primer, sekunder. Data primer, data yang sangat, nah ini nggak perlu definisi kayak begitu lagi, sebutkan saja langsung. Data primer dalam tulisan ini adalah bersumber dari misalnya kutubut tis'ah, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi. Saya kira cukup di situ. Tidak ada definisi data primer adalah, itu orang sudah ngerti kok dengan istilah data primer, data sekunder, tanpa perlu didefinisikan. Kemudian data sekunder itu diambil dari mana saja ya. Nah, tapi sebutkan juga misalnya data primer yang kita gunakan kutubut tis'ah itu kira-kira dia mengoleksi berapa banyak hadis ya, tentang gulu. Karena kan yang dikaji tentang hadis gulu itu berapa banyak. Bila perlu tampilkan, dibuat tabel gitu, data-data hadis gulu itu ada berapa per kitab hadisnya ya. Sehingga menjadi jelas nanti rujukannya, karena kan kita menggunakan kutubut tis'ah gitu ya. Dibuat tabel, kemudian riwayatnya dari siapa saja, dalam apa berapa, kalau semuanya sahih ya kita ya tampilkan aja, yang penting periwayatnya dulu dari kitab mana saja begitu ya. Sehingga jelas jumlah total hadisnya dari semua kutubut tis'ah itu menjadi konkret ya, ada berapa puluh misalnya ya. Apakah ada periwayat yang sama, itu saya kira di metode penelitian penting untuk dijelaskan ya. Semakin kompleks saya kira semakin baik ya. Kalau data kita semakin banyak gitu, dari yang tersaji, misalnya kutubut tis'ah itu sudah cukup memadai saya kira ya, kutubus sitah atau kutubut tis'ah. Hanya problemnya Pak Amin belum menampilkan data keseluruhan hadis gulu itu ada berapa sih totalnya, atau hanya satu hadis saja misalnya. Itu perlu diperjelas. Nah, kemudian sisanya ya teknik pengumpulan datanya pasti menggunakan observasi kan, dokumentasi gitu, atau dokumentasi saja misalkan kan studi kepustakaan, dan analisis datanya menggunakan analisis isi. Nah, itu pun cukup saya kira sampai situ, jadi tidak perlu
panjang gitu ya menjelaskan definisi-definisi dalam hal metode. Nah, jadi kan efektif sebetulnya kalau kita hanya fokus pada langsung pada objek yang kita kaji. Nah, ini juga berlaku untuk yang lain saya kira ya. Nah, di pembahasan hadis-hadis tentang gulu, tentu Pak Amin lebih tahu lah bagaimana takhrij hadisnya. Ini kan takhrij hadis ya. Ya. Menguji validitas hadis apakah sahih hasan dhaif gitu ya. Ya Yohanes iyyakum wal ghulu wa fitin fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fitin. Ini hadisnya. Jangan ragu menggunakan tabel ya di artikel kita itu, tabel, diagram. Kalau riwayat saya kira lebih enak tuh pakai diagram ya. Diagram Prowi gitu ya, seperti dilakukan oleh Winbol misalnya ya, Pak Kamarudin juga itu efektif sekali, atau Pak Ali Masrur misalnya ya. Itu sering menggunakan, kalau riwayat itu lebih mudah pakai diagram Prowi ya. Atau tabel misalnya itu biar visi pembaca itu, karena kan dia lebih efektif gitu menyajikan data tanpa penjelasan-penjelasan kalimat yang akan membutuhkan banyak paragraf gitu ya. Nah, itu saya kira jadi bagaimana penjelasan yang panjang ini bisa lebih singkat gitu ya dengan menggunakan tabel dan diagram, nanti lama-lama juga terbiasa ya. Makanya penting melihat contoh-contoh yang contoh artikel atau di buku-buku yang sudah jadi ya. Ini sudah ada tabelnya ya, Ibnu Abbas, Tobakot, urutan periwayat, urutan sanad itu ya. Nah, saya nggak tahu kalau kutipan Arab ya, kutipan Arab ini apakah semuanya ditampilkan seperti ini tanpa terjemahan misalnya ya, atau cukup satu yang terjemahannya saja, sisanya hanya riwayat-riwayat saja atau sanadnya saja misalnya. Ya, mohon izin Prof. Ini tabel. Itu kan hasil takhrij. Ya, tadi saya tampilkan hasil takhrij. Ternyata matan tentang hulu itu kan ada beberapa itu dan diriwayatkan oleh beberapa jalur periwayatan gitu, Prof. Jadi yang ditampilkan hanya bentuk matannya saja gitu, tanpa terjemah. Kemudian ini Prof, mohon arahannya juga ini. Hadis hulu ini kan memang salah satu hadis yang berbicara tentang moderasi beragama gitu. Dari sekian banyak hadis yang berbicara atau nilainya tentang moderasi beragama, tawasud dalam beragama itu adalah larangan hulu ini gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ide utama saya itu membahas tentang moderasi beragama, Prof. Jadi untuk memunculkan di judul itu moderasi beragamanya itu seperti apa, Prof? Mohon arahannya. Misalkan ya, tadi validitas hadis hulu tadi Prof kasih syarat. Tapi kalau ingin memunculkan misalkan validitas hadis moderasi beragama, berarti kan ada banyak hadis yang akan ditakrir dan itu tidak memungkinkan untuk satu artikel gitu, Bro. Seperti apa, Prof? Ya, makanya kalau menurut saya dipilih aja, misalnya udah aja jangan bahas validitasnya, Pak. Langsung saja nilai moderasi beragama dalam kitab hadis misalnya ya. Nilai moderasi beragama dalam kitab hadis Kutubut Tis'ah. Nah, itu aja, kita tidak perlu bahas matan, tidak perlu bahas takhrij ya. Karena kan semua sudah sahih. Ya cukup fokus ke nilai-nilai moderasi beragama yang tercermin dalam sekian banyak matan hadis gitu ya, tanpa perlu diuji apakah itu sahih atau dhaif gitu ya. Jadi kajiannya kita hanya analisis isi gitu, tidak menggunakan metode takhrij. Itu kalau menurut saya kalau ingin memunculkan moderasi beragama. Dan kita fokus pada bagaimana perilaku Nabi, sabda Nabi yang mencerminkan sikap moderat gitu dalam hal beragama. Termasuk ditunjang nanti dengan kitab-kitab sirah misalnya, kitab tarikh yang dari para sahabat juga kalau bila perlu ya, untuk memperkuat sikap moderasi itu ya. Termasuk pendapat-pendapat para ulama tentang bagaimana sikap moderat itu ya, untuk menunjang bahwa Nabi memang orang yang moderat gitu dalam beragama. Ini contoh kasusnya, ini sabdanya. Baik. Itu kalau menurut saya, Pak.
Baik. Kalau ingin menghubungkan dengan moderasi beragama. Jadi tidak, kalau ingin tahrij, kalau tahrij mah ya itu kan sekedar metode ya. Kalau tahrij mah, kalau tahrij menurut saya sih lebih baik khusus saja di bidang uji validitas terhadap terhadap eh, pengujian hadis yang dilakukan oleh seorang, misalnya seperti Albani, ya, kita uji ulang aja, itu aja sebenarnya hadisnya apa saja kalau menurut saya, untuk membatalkan atau membantah eh, hadis yang didoibkan misalnya oleh Wahabi, oleh Salafi, ya, sehingga kita punya argumen yang kuat gitu. Itu kalau uji tahrij hadis ya. Jadi karena tahrij hadis kan dia sekedar metode begitu. Kalau digabung dengan persoalan moderasi beragama itu akan habis halamannya itu. Betul, Jadi Prof. fokusnya itu akan nambah. Nah, itu akan terlalu panjang. Makanya lebih baik dipisah kalau menurut saya gitu. Itu pesan saya dari sejak awal, Pak Amin. Jadi lebih baik ke analisis isi saja, tidak perlu tahrij kaitkan dengan moderasi beragama. Itu. Siap, Prof. Siap. Ya, mudah-mudahan sukses. Kutubu Tis'ah saya kira sangat luas ya. Jadi bisa Betul. dijelajah semua istilah gulu itu. Fokus ke kata gulu saya sebetulnya banyak sekali. Nah, ini seperti saya katakan ini loncat ya, karena tadi hubungan di atas itu takhrij, kemudian tiba-tiba moderasi beragama. Ini memang sangat sangat karena pesannya menjadi bergeser, asalnya ke uji validitas, bergeser menjadi ke substansi ya, ke matan hadis begitu. Baik. Itu sih kalau dari saya komentarnya ya. Kalau rujukan pustaka saya kira untuk kajian hadis ya Pak Amin kuat lah, kitab kuning ya, untuk takhrij ya, maksudnya untuk takhrij. Kayaknya Pak Amin perlu kali-kali mah iya, nongkrong misalnya di YouTube hadis-hadis yang didoibkan oleh Bahasa Lama misalnya, oleh siapa ya, eh, kita uji ulang. Nah, apakah dia sembarangan, agar kita jangan ada kesan hadis itu mudah didoibkan ya, padahal kita punya metode yang kokoh gitu untuk menguji validitas hadis gitu, tidak sembarangan mendoifkan misalnya. Atau kalau dia doifkan satu hadis dari jalur yang sama, apa konsisten tidak misalnya, dari Anas misalnya, dari siapa, dari Nabi ya, kemudian ke bawahnya lagi gitu ya. Semua hadis kalau dari jalur Anas didoifkan semua, apakah hadis-hadis yang lain juga statusnya pasti doif gitu ya. Itu yang ya saya kira banyak lah studi-studi tentang itu yang bisa memperkuat nanti studi hadis, sehingga concern kita bukan hanya kuat dalam ulumul hadis ya, tapi bergeser nanti ke persoalan-persoalan kontemporer bisa juga, hanya perlu dipisah wilayahnya itu ya. Kalau di concern di ulumul hadisnya dalam arti tahrijnya, ya kita harus kuat berhadapan dengan para hadis lain lah, baik di timur maupun di barat ya, untuk menguji cara mereka mentahrij gitu. Tapi concern di bidang tahrij saja gitu ya semua, dengan pendekatan kesejarahan misalnya, yang didoifkan atau yang dianggap palsu, dianggap tidak ada oleh Goldziher, oleh Joseph Sachs misalnya, kemudian oleh ya orang orientalis ya, kita bisa buktikan dengan bukti-bukti historis yang kita punya, sehingga lebih baik begitu, sehingga temuannya menjadi sangat kuat. Atau ke arah ma'anil hadis, ke arah matannya dalam arti kekinian ya, yang ditarik nilai-nilainya, nilai moderasi, nilai misalnya penghormatan terhadap kemanusiaan, merawat lingkungan misalnya ya, yang diajarkan oleh hadis Nabi ya, itu saya kira sangat bagus dikontekstualisasikan, tanpa kita perlu, jadi wilayah-wilayah yang berbeda ya, dengan tahrij begitu. Saya yakin Pak Amin mengerti lah, di tulisan-tulisan yang lain bisa nanti dicarikan contoh lah, Siap, Prof. Artikel-artikel yang sudah jadi gitu, sehingga kita cari tahu bukan meniru isinya ya, tapi meniru cara sarjana lain itu dia mengolah data, mendapatkan temuan, cara dia mengutip begitu, cara dia mengolah argumen, itu kita bisa belajar banyak dari tulisan-tulisan yang satu bidang dengan kita ya. Di bidang ulumul hadis misalnya,
Yang tadi disebut ya, kalau yang kuat sekali dalam hal metodologi studi sejarahnya itu Harald Motzki misalnya, itu Zwinbol, sampai saya pusing juga itu kajian hadis bisa seperti gini ya. Rumit sebetulnya ya. Memang beda antara tradisi barat dan timur, Pak. Tahu saya ya, kesejarahannya dating data itu di barat memang sangat kuat, tapi kalau di timur lebih pada apa ya, studi-studi yang sudah mapan gitu, yang tidak ada lagi pengujian ulang gitu. Kalau di timur itu cukup hanya tinggal merapikan data yang ada saja, tapi kalau yang di barat itu cenderung banyak meragukan gitu terhadap hasil-hasil hadis yang sudah dikompilasi itu. Demikian Pak Amin, mudah-mudahan apalagi yang terbaru itu Pak Amin kalau tertarik ya, studi ini Pak, manuskrip hadis Nusantara. Itu jarang yang disentuh sebetulnya ya. Manuskrip misalnya banyak manuskrip kuno yang ditulis oleh para ulama Nusantara di bidang hadis yang itu belum banyak digarap. Misalnya Syekh Mahfuz At-Tarmasi, ahli hadis dari Jawa yang menjadi guru di Mekah, itu dikenal lah. Tapi manuskripnya bukan hanya satu dua, gitu. Banyak sekali ternyata karya-karya Syekh Mahfuz di bidang hadis, bukan hanya Manhaj Dawin Nador misalnya, tapi banyak manuskrip-manuskrip hadis yang lain, dan itu bisa jadi perhatian kita juga gitu. Karena studinya ke filologi, nanti Bu Pika saya kira ya, bisa ke studi kesejarahan atau ke filologi, itu juga jarang diambil begitu. Kita lanjut ke yang lain. Prof, Ini mohon maaf Pak Amin. Prof, makasih. Kayaknya Pak Amin senior saya ya. Sambil ngopi. Ya, siap. Kita lanjut ke siapa sekarang? Setelah Pak Amin itu Bu Pika. Kita ke Bu Pika ya. Halo Bu Pika, ada? Ya, ada Prof. Nah, ini Bu Ya. Pika. Nah, tentang naskah Tetamba ya. Ya, Bu Pika, ramuan tradisional. Judulnya awalnya sih ramuan tradisional mengobati penyakit influenza dari naskah Tetamba Cirebon. Itu judul awalnya. Tapi ternyata setelah saya baca, naskah Tetamba itu bukan hanya tentang pengobatan influenza. Itu dia naskahnya pengobatan ada, Ya. Al-Qur'annya juga ada, itu macam-macam yang ratusan halaman ya, 177 halaman. Nah, Bu Fika ingin menghubungkan satu bagian kecil dari naskah Tetamba ini, yaitu aspek pengobatan penyakitnya. Nah, yang itu pun aspek pengobatan penyakitnya itu dia Bu Pika ini mau mengambil yang influenzanya, dihubungkan dengan sekarang. Nah, ini makanya perlu jelas sebetulnya. Kalau saran saya sih yang fokus aja ke penyakitnya ya. Ke penyakit yang ada di situ kan ada 83 penyakit ya. Namanya juga naskah pengobatan. Jadi ada 83 penyakit di situ. Perlu dirinci dulu daftar 83 penyakit, misalnya dari naskah Tetamba ini berapa halaman uraian tentang penyakitnya. Ya, lalu kemudian nanti yang mau dipilih itu 4 penyakit yang terkait dengan influenza, ada pilek gitu ya, ada panas tiris, ya, demam gitu dan lain-lain. Nah, ada 4 penyakit yang tadi yang disebutkan di tulisan ini. Dan memang Bu Fika ini kayaknya kan ini sudah diterbitkan oleh Pak Bambang naskahnya, naskah Tetamba ini. Bu Fika betul ya? Ya, transliterasi terjemahannya benar Prof. Kalau gitu berarti kita sebetulnya bukan studi filologi ya tentang naskah. Nah, ini kita kita melakukan kajian, jadi kontekstualisasi dari naskah yang sudah ditransliterasi, yang sudah diterbitkan oleh Pak Babang itu. Jadi kita tinggal mengkontekstualisasi, dan Bu Fika sudah mencoba itu ya. Bagaimana naskah Tetamba ini tentang penyakitnya dikontekstualisasikan ke
konteks sekarang begitu ya, tentang penyakit influenza. Nah, begitu. Cuma saya tanya, ini abad keberapa naskahnya, Bu? Sekitar 17, abad ya 19? 18-an lah. 18-an lah kira-kira, Prof. Sebentar saya lihat Harus pasti atau Oh iya, sebentar. Identifikasi naskahnya itu. harus di judul harus muncul, Bu. Misalnya kalau Oke, siap. judulnya dirubah, judulnya misalnya obat penyakit pengobatan tradisional influenza dalam naskah Tetangga Cirebon, atau ramuan tradisional influenza dalam naskah Tetangga Cirebon abad kesekian. Itu judul, saya kira judul besarnya cukup di situ ya. Pengobatan atau obat influenza lah, nggak perlu menyebut penyakit karena influenza itu sudah pasti penyakit gitu. Ini agar efektif. Siap. Ya. Nabi mah sudah pasti utusan Tuhan gitu. Ini kalau penyakit nggak perlu nyebut penyakit lagi, sudah aja langsung influenza gitu atau flu ya, sudah pasti disebut penyakit itu. Jadi bagaimana ramuan tradisional atau obat influenza dalam naskah Tetamba Cirebon abad kesekian misalnya. Saya kira bisa itu dipakai untuk itu ya. Kemudian tanda apostrof tuh ya, saya pernah katakan juga, tanda apostrof tuh tanda curek kalau sudah itu ya. Kalau di Google Translate dia memang bisa jadi lurus. Nah, perlu kita rubah dulu semua itu kalau di Google Translate itu agar tidak kelihatan bahwa kita ini dari Google Translate gitu. Karena yang punya ibu a person's risk of getting the flu, di kata a person itu tanda apostrofnya masih lurus gitu. Itu artinya ibu ini dari Google Translate kayaknya ya. Awal. Karena masih lurus. Keyboard itu nggak ada tanda apostrof yang lurus. Di keyboard itu pasti tandanya itu rintik dia, cruel, bengkok ya. Oke, siap. Itu harus diganti semua, tuh yang lurus itu harus dicruelkan semua. Pakai ini ya, di refresh lah istilah kalau cepat mah. Di refresh yang lurusnya itu diganti cruel semua. Biar nggak ketahuan dari Google Translate maksud saya. Kan malu ya, gitu. Lupa kemarin. Ya maksudnya kan jadi ketahuan. Yang nggak teliti mah Bu biasa-biasa aja. Yang nggak teliti mah biasa-biasa aja. Tapi kalau saya tahu gitu, karena sering juga melakukan ini, saya juga gitu ya. Ya itu kemudian ya untuk bahasa oke lah, dalam arti bahasa memang perlu ada proof lah kalau nantinya ya. Ada banyak cara lah proof saya kira ya. Ke ahlinya bisa bayar kalau yang benar-benar proof profesional ya, bisa bayar per halaman tuh berapa puluh ribu gitu ya. Itu dihitung halaman. Kalau bahasa Inggris ya. Untuk abstrak Bu kepanjangan kayaknya ininya latarnya ya. Saya kira cukup aja latar ini tidak efektif, makanya perlu disederhanakan. Latar di abstrak ya. Nah, ini makanya saya coret langsung saja ke penggunaan ramuan tradisional yang digunakan oleh nenek moyang dahulu. Dapat dijadikan suplemen alternatif untuk menghadapi penyakit saat ini. Nah, kajian ini itu kan latar sedikit satu kalimat. Kemudian langsung ke fokus, ke tujuan. Kajian ini memfokuskan pada penggunaan ramuan tradisional yang terekam dalam naskah kuno. Sumbernya adalah, ini sumber primernya, adalah Kitab Tetamba Cirebon dari abad keberapa? Abad 18 misalnya. Ya. Naskah itu pasti harus jelas kurunnya, waktunya. Naskah berbahasa Jawa Cirebon dan Arab ini merupakan koleksi siapa? Ya, atau Ibu misalnya kalau menggunakan dari Pak Bambang, ya sebutkan aja sumbernya adalah naskah Kitab Tetamba Cirebon dari abad ke-18 yang sudah ditransliterasikan oleh Pak Bambang misalnya ya. Nah, gitu. Sehingga menjadi kita tidak merujuk lagi ke manuskrip nantinya maksud saya. Kita tinggal merujuk
ke bukunya Pak Bambang saja, tapi kan kita ingin mengkontekstualisasikan dari hasil risetnya Pak Bambang ke konteks hari ini, begitu. Itu pilihannya Kalau Bu, kecuali Ibu besar, megang ya, manuskrip aslinya. Ibu megang manuskrip iya, aslinya? Ada. digitalisasinya aja sih, Prof. Kalau ada. Oh, ya kalau ada berarti Ibu abaikan yang Pak Bambang. Ibu gunakan koleksi siapa? Misalnya naskah bahasa Jawa Cirebon dan Arab ini merupakan koleksi dari keraton misalnya ya. Nah, Masih itu sama sih, Prof. Masih Pak Bambang juga, koleksinya juga Pak Bambang. koleksi Pak Bambang. Ya sebutkan aja Ya, koleksi Pak ya. Bambang tapi Oh masih ya, baik. naskah kuno kan. Kodenya apa Ya, misalnya ya. benar. Oh ya, Kemudian kodenya itu. kajian ini menggunakan metode analisis isi. Nah, ya. Atau misalnya kalau dari manuskrip ya kajian ini merupakan hasil dari hasil dari kajian filologi misalnya yang dianalisis dengan metode analisis isi. Jadi metodenya filologi dulu ditempuh gitu ya. Hmm. Kemudian dari analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 4 jenis. 4 itu Bu, jangan pakai angka ya. Oh iya, siap. Angka 1 sampai 20 itu jangan pakai angka kalau di artikel ya. Dia minimalnya 20 baru boleh angka. Itu prinsipnya saya kira. Untuk yang lain juga 29 jenis ya betul. Kalau 4 mah ya pakai kata aja. Hasil penelitian menunjukkan adanya 4 jenis penyakit yang disebutkan dalam naskah, yaitu sakit kepala, badan linu, panas, dan sakit badan. Kirain teh 4 jenis penyakit saja, ternyata bukan 4 jenis penyakit, tapi Ya, 83 Bu ya. ya 83. Karena ini saya ngambil gejala influenzanya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 4 jenis penyakit. Nah, yang termasuk ke dalam gejala influenza. Nah, berarti betul ya. Sakit kepala, badan linu, panas, sakit badan. Ibu fokusnya hanya ke yang influenza saja. Di dalamnya juga Ya. disebutkan adanya 29 jenis tanaman herbal yang mengobati penyakit ini. Nah, eh, di akhir saya tambahkan, Bu, memang perlu ada kontribusi ya, penguatan, implikasi. Naskah Kitab Pertama Cirebon menjadi bukti bahwa nenek moyang sudah memiliki cara dalam menangani penyakit sehingga dapat pula dijadikan alternatif untuk pengobatan penyakit pada masa sekarang ini. Nah, gitu, Bu. Baik. Ya, nah pendahuluan, kalau pendahuluan sih bagi saya lebih baik langsung ke fokus ininya, Bu. Oh gitu. Apa situasi panas, lembab, ya udah aja langsung ke ini kurang lepan. Bukankah influenza lebih mudah berkembang pada cuaca lembab, bukan kering dan panas? Jadi terlalu ini ya, terlalu jauh hubungan dengan situasi saat ini ya. Lebih baik langsung kalau menurut saya ini aja nih langsung ke paragraf ini bahwa Indonesia sejak zaman jadi fokusnya langsung ke bagaimana kekayaan nenek moyang kita mewariskan pengobatan-pengobatan ya. Eh, itu yang menurut saya dan kemudian baru setelah itu kita beri argumen ya mengapa penting kita mengungkap warisan nenek moyang itu ya dalam konteks pengobatan influenza misalnya ya. Kita beri argumen di situ kita jelaskan Oh iya. bahwa ini pengobatan alternatif yang berasal dari naskah kuno gitu. Nah, siapa tahu ini menjadi cara kita untuk menanggulangi penyakit influenza yang berkembang hari ini misalnya ya. Termasuk jenis penyakit flu yang terus berkembang seperti corona misalnya dan lain-lain. Nah, sampai paragraf ini bagi saya penjelasan Anda kurang relevan dengan naskah kuno masalahnya yang tadi itu ya. Sebaiknya jelaskan di awal masalahnya apa. Misalnya di tengah obat-obatan modern terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan ramuan tradisional. Nah, ramuan tradisional ini penting ya gitu. Jadi penting itu aja signifikansi gitu ya. Mengapa penting? Penting terus dipopulerkan salah satunya melalui kajian naskah kuno yang ya. Jadi argumen itu saya kira Ibu juga sudah menjelaskan di sini ya, hanya perlu diperkuat. Nah, ini sudah ada dari Pak Bambang. Sumbernya kalau dari koleksi Pak Bambang itu biasanya Bu ada kodenya kalau koleksi manuskrip itu ya. Pak Bambang
atau dari manuskrip. Nah, ini contohnya sudah Belum, ada. belum. Bisa, Bu, sebenarnya kalau kalau menurut saya ini bagus sebetulnya, Bu. Naskahnya soalnya naskah kuno ya. Di manuskrip ini bisa sangat banyak kebaruan kalau naskah ini memang betul-betul belum diulas ya oleh yang lain, terutama dari sisi penyakit ya, penyakit. Nah, kemudian metode, lagi-lagi tidak boleh ada definisi. Menurut saya jelaskan sumber primer yang digunakan dari mana. Kalau naskah Oh, gitu. jelaskan siapa penyuntingnya, terbit tahun berapa, naskah kunonya sendiri koleksi mana saja, dari abad berapa, bahasanya, aksaranya berapa halaman. Jadi itu aja yang perlu dijelaskan sebetulnya. Tidak perlu ada penjelasan apa itu Perspektif. analisis isi, itu nggak perlu ya. Oh, Yang iya. jelas objek primernya aja yang dijelaskan gitu, sumber primernya berapa halaman, dari halaman berapa ke halaman berapa yang menjelaskan tentang penyakit influenza itu, obat-obatannya itu, aksaranya apa gitu ya. Bila perlu tampilkan di crop, Bu. Saya kira gambar manuskripnya perlu di crop ya. Oh, iya. Tampilkan, Dokter. tampilkan gambar yang gambar manuskripnya, covernya, kemudian kutipan tentang pengobatannya, di situ yang ada kata-kata dalam aksara pegonnya ya dan Arabnya. Nah, jadi itu Ibu terlalu banyak definisi di sini, nggak efektif ya. Di data itu apa, data display, wah ini mah kayak skripsi ini. Iya. Nggak perlu di artikel, Bu, habis halaman ini. Nah, tentang teori, Ibu penting sih kira karena ini kajian tentang pengobatan, jadi perlu dicari gunakan teori yang relevan dengan teks naskah. Baca konsep teori pengobatan, ramuan tradisional. Saya nggak tahu di tradisi kedokteran tuh ada nggak definisi teori apa definisi pengobatan tradisional itu seperti apa. Nah, itu kita perlu merujuk ke situ ya dari versi medis ya tentang definisi ramuan tradisional itu apa sehingga Saya ada di bisa itu ya, nyambung Prof. lah dengan Di bawahnya itu, Prof, ada yang hasil pembahasan itu ada teori tentang pengobatan sedikit tentang ramuan tradisional. ya. Nah, di sini ada di pembahasan ya. Nah, kemudian sebelum ini Bu, sebaiknya ini saya ke influenza oke lah kalau ke influenza fokusnya ya. Dari tadinya sih kalau 83 penyakit mau dibahas semua bisa juga gitu. Tapi kan terlalu panjang ya. Ibu Iya fokusnya ke kan? flu saja gitu. Jangan mempersempit sesuatu yang naskah sendiri tidak, ya kalau 83 penyakit itu bisa dieksplorasi saya kira dengan bahasa yang efektif saya kira lebih lebih bagus juga kalau menurut saya tidak fokus hanya ke flu gitu. Karena kan terlalu sedikit ya kalau hanya empat penyakit gitu. Padahal naskah ini menawarkan 83 penyakit gitu. Tapi kalau pilihan ibu hanya empat, oke lah. Ya, karena terkait dengan flu ya, flu H2N1 misalnya, corona dan lain-lain. Nah, perlu Bu, saya kira berarti bacaan Ibu perlu ke artikel-artikel jurnal tentang pengobatan alternatif, tentang eh, apa ramuan-ramuan tradisional ya. Nah, ini deskripsi naskah tambahnya ya. Deskripsi naskah tertambah. Ini yang tadi. Ini Bu ya gambarnya. Kondisi naskahnya ini. Ya. Ringkasan. Nah, kalau ringkasan sebaiknya Bu memang disingkat ya, namanya juga ringkasan. Oh ya, siap. Dipersingkat, jangan terlalu panjang gitu. Pilih pilih cara yang efektif, lebih baik tidak perlu pakai ini ya, pointer-pointer alamat alamat gerhana, alamat gempa, tahu. Ini kan bisa lebih dipersingkat saya kira dibuat paragraf saja. Oh, siap, siap. Kemudian rasional jamu. Nah, ini ya. Jamu
Ini tentang ramuan tradisional Bu ya. Nah ini isi naskahnya Bu ya. Sayangnya Ya. tidak ditampilkan ini ya, aksara pegonnya maksud saya Bu. Mengapa mesti Oh, siap. terasi-terasi? Oh, jadi capturean gitu aja ya, Prof? Atau Kan saya tulis aslinya ulang? pegon Bu. Iya, maksudnya di screenshot gitu dari naskah atau saya tulis diketik di laptop gitu, Prof? Harusnya begitu. Jadi ditampilkannya yang pegonnya kalau saya sih. Ibu harus download Oh, ya. aksara pegonnya. Ada font aksara pegon khusus gitu. Itu lebih meyakinkan daripada dikiranya nanti naskahnya kok jadi Latin ya. Nah, gitu ya. Tapi terjemah Ya. ada gitu. Tapi kan orang tidak tahu mana ini yang pegonnya. Padahal kan ini naskahnya pegon dan Arab. Dan orang yang nggak ngerti kan nanti pas bahasa terjemah, gitu maksudnya dia akan lebih paham. Nah, sebelum kesimpulan, ini yang sering kali terlewat. Perlu ada sub baru saya kira Bu, naskah dan pengobatan tradisional di Indonesia. Nah, ini perlu ada refleksi analisis yang saya kira lebih luas ya. Apakah naskah ini berdampak besar atau tidak? Kontribusinya seperti apa? Perlu ditambah satu sub bagi diskursus pengobatan tradisional. Baca tulisan lain, dialogkan, baca juga artikel lain tentang naskah pengobatan di Malaysia. Setahu saya ada ya tentang naskah-naskah pengobatan itu, bukan hanya di Indonesia tapi di Malaysia juga. Bisa nggak dikoneksikan ke situ? Apa pentingnya naskah tambah ini bagi pengembangan keilmuan medis tradisional? Nah, gitu. Itu Ya. Bu, saran saya. Ya, Kayaknya mohon bacanya konfirmasi. Iya, ya. Ya, Prof, untuk ini konfirmasi, izin konfirmasi. Bagaimana, ya, Prof? ya, lanjut. Oh iya, nah ya memang ini sebenarnya kan naskah hasil penelitian kemarin ya Prof ya. Memang kemarin itu memang menjelaskan semua penyakit gitu. Cuma saya ingin apa namanya menghubungkan dengan situasi sekarang gitu, dengan cuaca panas gitu kan, dan sepertinya influenza menarik begitu. Makanya saya coba tidak menghadirkan semua penyakit, saya mengambil penyakit influenza yang ada beberapa gejalanya gitu, empat gitu. Memang sebenarnya sih saya menghadirkan semua gitu, dan di penelitian saya itu memang sebenarnya sudah ada penjelasan mengenai apa namanya kontribusi fungsi dari fungsi sosial dan kesehatan naskah tertambah ini di masyarakat Cirebon gitu Prof. Sebenarnya sih sudah ada itunya di dalam kontribusinya bagi pengobatan modern Cirebon. Mungkin itu bisa ditambahkan aja kali ya Prof ya. Hari apa subbab baru ya. Jadi di kalangan Ya, Cirebon saja begitu. Ya, bisa lah. ya baik Prof. Nanti saya tambahkan. Sip lah Bu, ini saya yakin kalau hasil Ya, riset dan manuskripnya belum banyak yang nyentuh gitu ya. Jangan dikirim ke jurnal yang ecek-ecek Bu. Lebih baik ke jurnal internasional kalau menurut saya sih. Misalnya ya ke jurnal keindonesiaan ya. Eh, ini ada aspek Islamnya nggak Bu? Kalau ada aspek Islamnya ke studi Islamika kalau menurut saya. ada Islamnya Prof. Jadi kan memang ini pengobatan medis dan non medis. Nah, yang non medis itu memang ada beberapa menggunakan mantra-mantra gitu kan, menggunakan pengobatan, bahkan apa doa-doa gitu. Sebenarnya sih ini bisa dikaitkan dengan itu juga sih, non medisnya juga gitu banyak. Gitu. Cuma memang saya lebih fokus ke influenza yang ini. Tapi sebenarnya sih lebih luas sekali ya isi naskah ini karena memang belum di isinya dari segi isinya belum dikaji sama sekali gitu. Ya, bisa Bu ke jurnal yang fokus kalau menurut saya ini sayang soalnya datanya. Kalau manuskripnya tidak banyak yang menyentuh ya. Memang itu keunggulan studi filologi ya, studi manuskrip itu selalu ada kebaruan lah, karena dia kan eksklusif ya, naskahnya itu eksklusif hanya dimiliki oleh beberapa orang saja gitu, sehingga tidak banyak sarjana lain yang membahas itu. Ya, makanya eman-eman lah kalau dikirim ke jurnal yang rendah misalnya ya, dikirim ke ya kita cari contohnya dulu pembanding tulisan-tulisan yang sarjana lain cara mengulas seperti apa kita ikuti
akan ada banyak nanti wawasan lah ketika kita membaca hasil riset yang lain dengan basis tentang pengobatan dari bersumber dari manuskrip kuno ya. Itu akan, saya kira ada lah, bisa dicari begitu. Cuma ini Prof, karena kepentingan PKDP kan katanya harus ada LOA gitu. Jadi makanya saya menerbitkannya di internal saja dulu yang penting keluar LOA. Gitu Prof, kalau misalnya memang saya juga mikirnya ini sangat bagus ya, bisa di saya Mana sih Ibu? Sip, Ibu. keluar ya. Iya, Ya, Prof. Ya, dipilihlah nanti lah. Ininya jurnalnya ya, dipilih. Mudah-mudahan sukses. ya siap Prof. Makasih banyak. Ya, yang amalah sambil sambil berkedip, Bu, yang amalah. Siap Prof. Terima kasih banyak atas saran-sarannya Prof. Pak Rijal juga ketawa itu, Pak Rijal tuh. Udah dapat kayaknya Pak Rijal tuh. Baik, kita lanjut ke yang ketiga ya. Masih ada waktu. Ini jatahnya 4 soalnya untuk hari ini ya. Bu Desi, ada halo. Oh, ada Bapak. Alhamdulillah. Ini yang punya Bu Desi. Ya. Analisis tingkat pengetahuan lokasi dan literasi keuangan syariah. Ini Fakultas Syariah. Tema tentang perbankan syariah maksud saya. Komentar pertama saya, isu masih standar. Sudah mafhum. Maksud mafhum itu gini, Bu. Jadi, persoalan minat masyarakat menggunakan perbankan syariah yang dipengaruhi oleh literasi, keuangan syariah itu mah sudah, ya pastilah kalau orang sudah tahu banyak tentang keuangan syariah, ya pasti dia akan minat gitu. Kan nggak perlu penelitian menurut saya mah gitu ya. Kalau orang literasi keuangan syariahnya baik, ya pasti akan jadi nasabah perbankan syariah, saya yakin itu. Jadi persoalannya variabelnya ini yang menurut saya sih terlalu standar ya. Jadi sesuatu yang sudah mafhum gitu, sudah jadi keyakinan banyak orang gitu ya. Yang itu tanpa riset pun sebetulnya ya ibu memang riset gitu ya, riset untuk mencari detailnya lah, berapa persentasenya, seberapa besar, berapa tinggi, hanya meyakinkan itu aja kan menurut saya. 64% ternyata hasilnya memang seperti dugaan atau keyakinan selama ini ya di kita gitu, bahwa tingkat literasi tentang perbankan syariah ya pasti mendorong orang untuk juga memilih perbankan syariah begitu. Itu makanya pilih variabel yang pernah saya katakan dulu ke Bu siapa ya, ke Bu Ika ya. Nah, pilih variabel yang menurut saya harus benar-benar untuk kuantitatif ya, variabel yang jarang disentuh, yang tidak terduga gitu ya, atau yang aktual Bu. Misalnya yang aktual itu misalnya pengaruh pemilih milenial ya terhadap pengaruh calon atau bukan respon ya, pengaruh pemilih milenial terhadap pilihan politik dinasti keluarga atau keluarga dinasti misalnya ya, presiden. Nah, itu bisa nggak kira-kira? Ya yang lagi aktual ini, wah ini sangat in dan hasilnya kan tidak terduga bisa jadi kan, karena kuantitatif itu kan sebetulnya mudah karena polanya sudah jelas, alurnya jelas, tinggal kuesioner, angket, sebar. Ya rumus hitungannya juga jelas, SPSS, T hitung gitu ya, kayak uji, validitas, macam-macam itu sudah terukur lah. Sehingga yang paling menjadi tantangan bagi periset kuantitatif sebetulnya bukan pada sisi metode, pada sisi proses, saya kira bisa pakai Google Form ya. Tapi tantangan yang paling besar itu pada sisi variabel saya kira ya. Kalau variabelnya luas,
lintas provinsi, lintas negara bahkan pernah saya katakan, dan pada variabel yang aktual gitu, yang dibutuhkan banyak orang, sehingga orang menjadi lebih tertarik gitu. Oh iya, ternyata pemilih milenial itu dia mempertimbangkan keluarga dinasti misalnya ya. Di mahkamah apa di hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin misalnya itu menjadi lebih ini ya, dan belum banyak disentuh kan, soalnya baru banget gitu, dan tapi itu harus menjadi pertimbangan bagi periset kuantitatif saya kira ya, pemilihan variabel itu. Kalau persoalan perbankan yang aktual apa kira-kira ya, saya nggak tahu, bukan ahlinya soalnya ya. Termasuk lokasi Bu, Belitung. Saya nggak, Belitung ini kok masuk hitungan Ibu ya? Apa alasannya? Ya, jadi Sepenting ini apa tuh Belitung? ini ada kerjasama Pak antara prodi kami dengan BSI Belitung gitu. Jadi mereka baru buka beberapa cabang dan akan memperluas, hanya ingin tahu gitu. Jadi ini juga sebagian kecil dari analisis kami. Untuk faktornya yang saya masukkan cuma 3. Ada beberapa faktor lain sebenarnya. Gitu. Ya, bisa nggak Bu? Misalnya kalau ini terlalu standar ya. Di Belitung ada non Muslim tidak? Misalnya nasabah non Muslim terhadap perbankan BSI, terhadap BSI, itu lebih menarik kalau menurut saya daripada yang Muslim, dia literasi keuangannya bagus, kemudian milih BSI. Tapi kalau non Muslim, misalnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan non Muslim, ya, pengaruhnya terhadap penggunaan produk bank syariah misalnya ya. Nah, Karena jadi tipikalnya di sana kan apa ya, masyarakatnya Muslim juga semua. belum belum apa ya, mungkin untuk produk perbankan syariah juga belum terlalu banyak, makanya itu dilakukan Ya, riset itu. ya masalahnya itu tadi Bu, semenonjol apa Belitung itu ya. Eh, kalau di perbankan syariah di Indonesia yang paling besar itu Ibu punya data tidak? Misalnya di provinsi mana? Nah, itu bisa kita pilih misalnya ini provinsi yang nasabahnya paling gede. Itu kan alasannya berarti karena nasabahnya paling gede gitu. Atau misalnya kalau di provinsi tertentu nasabah non muslimnya paling banyak misalnya ya. Dia non muslim tapi mengapa milih milih menjadi nasabah perbankan syariah, itu juga menarik sebetulnya. Hal yang tidak terduga kan, yang di luar standar ya. Karena yang standarnya kan umumnya yang muslim pasti bank syariah gitu ya. Ya. Tapi tiba-tiba ini non muslim kok milih bank syariah gitu, apa alasannya? Itu saya kira menjadi dan bisa jadi topik riset yang menurut saya tidak standar, tapi bisa menjadi isu yang boleh jadi tidak banyak disadari gitu ya. Atau populasinya ya pilih di lokasi yang nasabahnya paling besar atau bahkan nasabahnya paling sedikit misalnya. Nanti kita cari tahu mengapa kira-kira masyarakat di provinsi tertentu dia tidak berminat ke bank syariah. Nah, makanya kita harus punya data dulu basisnya itu di riset pendahuluan. Ya, harus yang paling banyak atau yang paling sedikit nasabahnya, itu menjadi menarik di antara dua hal itu. Kalau yang biasa-biasa nggak ada bedanya misalnya Belitung dengan di Jawa Barat, karena masyarakat Muslim kan ya, otomatis banyak nasabahnya di sini. Belitung dengan Jakarta itu susah kita nyari alasannya ya. Ya karena hanya persoalan tadi itu. Karena sudah melakukan kerjasama misalnya. Nah itu variabel saya kira sangat menentukan, dan lokasinya. Ini nanti mudah-mudahan menambah keberanian Bu Desi ya untuk lompat gitu ke lokasi, ke lokus yang lebih punya tantangan, variabel yang lebih punya tantangan juga gitu, maksud saya tidak standar lah seperti yang banyak diteliti orang misalnya di internet, apa di jurnal-jurnal yang sudah terbit di ya artinya kita punya menjadi perintis untuk membuat variabel-variabel baru ya yang lebih menantang gitu dan lebih banyak dibutuhkan gitu. Ya, Kemudian ini abstraknya kayaknya kepanjangan Bu ya. Kayaknya lebih dari 150 kata ini. Dan tidak ada
paragraf di abstrak Bu ya. Tidak ada apa? Tidak ada paragraf. Oh iya, Satu paragraf. satu paragraf aja. Siap, Pak. Bu rajin banget bikin paragraf ya di abstrak. Oke, Pak. Kayaknya ya ini kuantitatif sih ya, jadi rumus-rumus. Saya suka baca loncatnya kalau kuantitatif itu langsung ke hasilnya aja. Oh sekian persen, ya gitu sekian persen. Tapi implikasi temuannya tidak jelas. Kalau 3 variabel itu mempengaruhi, lalu apa? Nah masalahnya hasil riset Ibu ini kalau dianggap pengaruhnya besar, ya lalu apa gitu? Dampaknya apa gitu? Apakah ya hasil Ibu ini berdampak untuk apa kemudian? Bisa dijelaskan nggak, Bu? Ya, itu untuk sebenarnya untuk keputusan mereka untuk apakah perlu membuka cabang baru atau tidak gitu. Tapi ternyata lokasi tidak Oh, berpengaruh gitu loh, Pak. oh. Lokasi justru Itu tidak ada berpengaruh. penjelasan itu implikasinya, Bu, di artikel ini. Belum. Nanti saya tambah. Di Ibu abstrak mau belum, kalau Pak. baru aja. Di Ya abstrak itu belum. maksud saya, ada implikasi dari hasil riset ini apa? Tadi untuk nasabah baru, ya pembukaan cabang misalnya ya. Ya karena hasil ujinya jelas gitu ya, responnya gede, makanya kemudian jadi ada yang tadi Ibu jelaskan itu sebetulnya bisa dijelaskan di bagian akhir ya, gitu. Ya. Nah, kutipan saya kira Ibu sudah kelihatan ketat ya. Nah, sudah cukup bagus ini kutipannya. Hanya memang perlu nanti disisir lagi Bu ya, kutipan-kutipan yang benar-benar yang bereputasi gitu ya, rujukan-rujukannya. Dan alangkah lebih baiknya juga kemudian detail kutipan itu ada cirinya, ada halamannya, Bu. Nomor halaman ya, tidak cukup tahun. Karena kalau kesannya kalau hanya itu hanya nempel-nempel aja gitu ya, susah untuk diverifikasi biasanya. Memang perlu ada halaman berapa gitu ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan mudah untuk dicek gitu. Itu memang riset kuantitatif itu kayak gini ya, dan sangat singkat. Harapan dan dalil seperti ini kurang relevan untuk riset ilmiah. Ini kelihatan dakwah lagi ya. Nggak boleh ya, Pak? Dakwahnya terlalu kuat ini. Sudah seharusnya umat muslim memiliki ilmu pengetahuan yang beragam, kayak khutbah Bu ya. Ya. Karena umat muslim yang memiliki pengetahuan akan ditinggikan derajatnya. Untungnya nggak ada dalilnya di sini. Yarfa'illahu ladina amanu, nah, itu ya. Dibandingkan dengan umat muslim yang lain, Allah telah memberikan jaminan kepada umat muslim yang memiliki pengetahuan. Nah, hal yang subjektif sepertinya sebetulnya dihindarkan Bu ya, yang sifatnya subjektif lah. Udah aja tampilkan aja data gitu secara umum dalam menentukan putusan dalam memilih sebuah produk, nasabah memiliki kualifikasi sendiri gitu aja, data-data aja. Nggak perlu ada penilaian pribadi ya, apa ya, pribadi gitu, subjektif sesuai dengan agama kita, apalagi pakai dalil misalnya. Allah menjamin ya umat muslim masuk surga. Ya itu sudah yakin lah. Tapi nggak perlu diungkap di artikel ilmiah saya kira ya, karena artikel ilmiah kan pembacanya nanti beragam, bukan hanya muslim ya. Kecuali seperti saya katakan tadi di buletin khutbah Jumat itu boleh, harus bahkan kalau itu ada dalilnya ya, ada klaim di situ ya. Itu jadi bedakan posisi artikel dengan karya-karya yang lain. Kemudian apa pentingnya Belitung di mana? Tadi sudah dijelaskan. Belum ada argumen mengapa kajian minat perbankan ini penting. Apa kontribusi kajian? Untuk apa? Apa dampaknya bagi pengembangan keilmuan? Jelaskan juga literatur terdahulu, Bu. Nah, literatur terdahulu tentang ini kan sudah banyak tuh. Ya. Itu kira-kira yang sebelum Ibu siapa saja yang pernah meneliti tentang ini? Ya, tapi singkat saja satu paragraf tentang literatur terdahulu ya. Ya karena ini kan di pendahuluan Pak. Gitu. Fokus jadi, perlu juga ya Pak gitu ya. Siap-siap. Memang di pendahuluan Bu, literatur terdahulu itu untuk menambah argumen bahwa di sini ada kebaruan dari hasil riset yang banyak, yang sebelumnya gitu ternyata belum banyak yang menyentuh fokus ini ya, masalah ini gitu.
Nah, kemudian sama seperti yang lain, metode penelitian ini banyak definisi. Ya, kalau Pak kuantitatif memang sih agak agak rinci dia ya. Iya. Tapi ya tetap aja fokusnya hanya pada bagaimana penjelasan tentang data-data variabel, populasi, sampel. Jadi tidak perlu definisi lah. Eh, Bahkan sih kalau saya lebih praktis ya Bu, Mm-mm. pakai pakai penjelasan yang efektif ya, yang singkat gitu. Ini masih ada Sugiono Sugiono gitu ya. Nggak usah ya Pak ya? Oh, nggak usah pakai Nggak pengertian usah, ya? sebetulnya nggak usah banyak pengertian-pengertian lah, definisi-definisi. Yang penting jelaskan saja variabel X1, X2, X3, variabel Y seperti Mm. apa, kemudian uji validitas seperti apa, Mm. kemudian hipotesis yang kayaknya terlalu rinci juga ya. Oh, Variabelnya bisa dicari kalimat-kalimat yang efektif, penjelasan yang efektif Bu ya. Karena halamannya menjadi terlalu ini. banyak. Teknik pengumpulan data. Nah, ini ya, teknik pengumpulan data. Ya, sebenarnya terlalu panjang metodologi ya, rumusnya Mm. jelas ya, ada rumusnya betul, masih banyak penjelasan definisi, buat saja 1 atau 2 paragraf. Nah, kalau bisa begitu Bu. Ini pakai ANOVA Bu ya, Iya. analysis of variance. Mm. Pakai ANOVA, jadi pakai mesin ini sebetulnya hitungnya. Mm. Ini mah buat tuh 1 jam tes hitung mah. Iya. Yang lama tuh Pakai kuesionernya Pak. ANOVA. Hasil dari pembahasan. Nah, ya, dari pembahasan sebaiknya Bu buat sub khusus tentang bank syariah di Indonesia. Mm. Itu perlu Bu, Ya. tentang nasabah, misalnya nasabah bank syariah di Indonesia. Ini kan kajian tentang nasabah ya. Ya. Dibuat penjelasan data yang luas dulu ya, sebelum masuk ke apa ya, ke Mm. kasus yang dibelutuk, agar Ya. pembaca tuh tahu, oh nasabah itu sekian 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 gitu, Mm. petanya seperti apa, Ya. tingkat pertumbuhannya seperti apa gitu. Nah, Ini lalu di, masuk ke di hasil pembahasan yang ya Pak? dibutuhkan gitu. Di Ya, pembahasan. di hasil pembahasan. Oke. Ya, dibuat satu sub lah tentang gambaran nasabah BSI di Indonesia itu seperti apa. Agar posisi Belitung itu dia punya dampak begitu ya. Eh, dan diperhitungkan. Mm. Mudah-mudahan datanya ada gitu. Ini pengaruh lokasi ya. Nah, apakah memungkinkan Bu di tiap penjelasan hasil kuantitatif ini didialogkan dengan hasil-hasil riset yang lain? Ya, Pak. Bisa aja sih Pak. Di, Misalnya pengaruh lokasi. Nah, ini misalnya dihubungkan dengan sebagaimana riset yang ya artinya ada dialog perlu saya kira ya. Tentu kan yang meneliti tentang nasabah syariah kan bukan hanya ibu ya, pasti ada sebelumnya pasti banyak juga dan punya temuan yang paling tidak jauh berbeda kan dengan ini yang ada hasil Pak yang di ibu bawah. Oh, ini. untuk yang lokasi aja yang nggak ada. Yang itu ya ada. Tingkat pengetahuan. Nah, buat penjelasan di akhir tentang kontribusi kajian itu yang tadi juga seperti Bu Vika ya. Itu saya kira di akhir perlu ada kontribusi kajian, dialogkan dengan temuan sarjana lain di sini, jelaskan dalam konteks perbankan syariah Indonesia dan Asia Tenggara Bu kalau ada. Oh, iya, iya, iya. Jadi kontribusinya tuh, iya Ibu harus punya wawasan yang eh, internasional lah. Minat orang untuk menjadi nasabah perbankan syariah itu tentu sudah banyak ditulis. Ibu bagaimana Ibu masuk ke wacana itu ya, ke perbincangan itu. Saya kira penting agar Ibu tidak bicara sendirian gitu ketika hanya Lebih luas ya. Belitung saja. Oh, Yang lain sudah bicara ke Malaysia, perbankan syariah itu, ke Brunei mungkin, ke Uni Emirat Arab gitu. Bagaimana posisinya di Indonesia, itu kira-kira seperti apa gejala-gejalanya ya. Jadi bisa ngobrol lah dengan hasil-hasil sarjana lain. Tinggal dikutip-kutip aja. Simpulan, nggak perlu ada pointers Bu ya.
paragraf saja, bikin satu Paragraf. paragraf lah. Oh ya. Hindarkan memang karena pointers itu cenderung tidak efektif dia cenderung makan banyak halaman, turun-turun lagi gitu. Tapi kalau paragraf lebih efektif ya, cukup satu paragraf kesimpulan itu. Saran saya kira nggak perlu lah, Oh ya. cukup masukkan aja ke bagian kesimpulan saya kira ya. Ya. Baik Pak, Saran itu. perlu. Jadi pointers memang saya cenderung menghindari ya, karena cenderung tidak efektif. Misalnya baru juga satu kalimat bikin pointer baru itu menjadi, kalau di buku sih oke aja karena halamannya bisa ratusan. Daftar pustaka kebanyakan rujukannya berbahasa Indonesia, Bu. Sebaiknya dialogkan dengan artikel sarjana lain yang berbahasa Inggris. Ada nggak, Bu, yang kajian tentang perbankan syariah di luar negeri? Ada sih Pak, Malaysia yang paling Nah, banyak. itu maksud saya ya. Harus wawasan bacaannya perlu diperluas. Bisa, Bu, ya? Iya Pak, nanti diperkaya lagi paling Pak. Karena memang kan ini Ya, kalau harus segera gitu kan. Jadi saya yang ini. Tapi insya Allah nanti ya, seperti saya bilang tadi, memang kelemahan kita di bacaan ya, karena kita di bebereg itu karena di ojok ke susu, tapi kan kita harus segera ke susu gitu. Ya harus segera gitu menyelesaikan tugas, jangan sampai diengke-engke. Mudah-mudahan ada waktu terakhir yang Pak Abdurrahim. Ada Pak Ustadz? Hatur nuhun Pak Prof. Ada Pak Ustadz Abdurrahim, maaf. Iya, alhamdulillah ada. Ini saya. Iya. Ini tentang mind map. Ini masukan saya, maaf Pak Abdurrahim dari Stiba ya, Araya. Masukan saya, ini judul mengapa harus di ini sama seperti Bu Desi tadi. Mengapa mesti di Belitung? Kalau ini apa mesti di Bogor? Apa pentingnya Bogor ini dalam hal pendidikan anak usia dini? Apakah pernah jadi lembaga teladan nasional? Apa Ini muridnya jutaan, muridnya lagi ribuan baru, misalnya? Pak. Sebenarnya baru. Itu ada PAUD saja, tapi ini PAUD Quran. Boleh masuk kan? Jadi ada Qurannya yang tersebar selama ini PAUD saja. Oh Pendidikan usia ya. dini. Itu dijelaskan nggak Pak? Ini adalah dalam? Itu iya, jadi di sini orang lebih memilih ke PAUD yang Al-Quran itu Pak, usia dini Al-Quran, karena yang lain itu masih diajarin dia nyanyi-nyanyi, joget-joget dan lain sebagainya. Jadi anaknya pengen yang lebih fokus Qurani gitu. Ya, ya, Pak Abdurrahim. Ya, saya kira pemilihan lokasi ya perlu dijelaskan di pendahuluan itu argumennya apa, mengapa mesti di lokasi ini. Kalau ada PAUD Qurani yang lain, apakah tidak ada PAUD Qurani misalnya? Nah, perlu kita perkuat itu di pendahuluan. Bahwa ini satu-satunya PAUD Qurani yang ada di Indonesia, gitu, nggak ada yang lain. Nah, itu perlu dijelaskan di situ di pendahuluan. Agar alasannya kuat, maksudnya gitu Pak. Kemudian abstrak, apa dampaknya bagi pengajaran Quran di Indonesia? Nah, itu perlu ada satu kalimat saya kira ya, bahwa mind map ini punya dampak penting ya terhadap pengembangan atau peningkatan kemampuan membaca Quran. Ini dapat misalnya menjadi contoh penting bahwa pengajaran pembelajaran Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan dari metode pikiran gitu ya. Nah, itu saya kira perlu diperkuat di abstraknya. Kemudian ini banyak coretannya Pak, maaf ini. Pendahuluan ini lagi-lagi subjektif ya. Terlalu klise itu
karena ini kajian Quran, pengajaran Quran, awalnya itu mengapa mesti dari Quran dulu gitu. Al-Quran merupakan kitab suci. Padahal langsung aja Pak gitu. Karena terlalu banyak kalimat yang saya kira tidak terlalu ini ya. Terlalu klise, istilahnya terlalu kesannya itu mengulang-ulang gitu. Langsung saja ke pentingnya memahami bacaan Quran. Nah, untuk dapat memahami bacaan Quran diperlukan berbagai metode dan pendekatan yang efektif. Itu aja sebetulnya kalimat pertamanya ya. Tidak perlu muter gitu kok. Al-Quran, wahyu, kitab suci kepada Nabi Muhammad, gitu, malaikat Jibril. Nah, itu muter dulu kayak bat nyamuk ya. Langsung aja saya kira. Langsung pentingnya ya. Ya, untuk dapat memahami bacaan Quran diperlukan berbagai metode dan pendekatan. Nah, itu kan sudah enak tuh langsung. Nggak muter-muter. Kemudian tidak efektif, tidak terlalu panjang, gunakan kalimat pendek. Nah, ini yang bercabang-cabang itu ya, itu saya katakan. Gunakan kalimat pendek saja. Jangan terlalu banyak yang, sebagai. Selesaikan saja satu kalimat titik kalau sudah SPOK gitu ya. Sudah subjek, predikat, objek, keterangan. Cukup aja titik aja segera di situ. Lanjutkan ke kalimat yang baru gitu ya. Tidak perlu bersayap lah kalimatnya. Dalam kegiatan belajar Quran sebagai sumber utama ajaran Islam diperlukan metode yang efektif. Titik ya. Tetapi dalam implementasinya untuk dapat memahami bacaan Al-Quran pada usia ini diperlukan metode yang cepat, tepat, dan benar. Sesuai dengan kaidah bacaan khususnya, terlalu panjang juga itu ya. Sesuai khususnya, nah ini perlu efektivitas lagi lah. Salah satu metode, nah baru kemudian setelah itu masuk ke metode mind map. Ya. Nah kemudian setelah itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan metode mind map. Nah, gitu ya. Jadi langsung ke tujuannya, ke fokus utamanya di paragraf kedua atau ketiga ya. Metodenya di sini pakai PAR. Saya kira di PAR itu, yang setahu saya PAR itu sebetulnya untuk ini ya, untuk participatory action research ini untuk masyarakat yang pinggiran biasanya ya, untuk kasus-kasus masalah-masalah sosial yang mendesak untuk dijadikan solusi ya. Bukan kasus ini kan di riset pengabdian ya sebetulnya bab ini. Kalau kayak begini untuk kasus PAUD tentang peningkatan bacaan Quran sebetulnya bukan PAR yang lebih tepat so saya Pak. Ada ABCD ya. ABCD itu apa ya? Community Asset Based Community Development. Nah itu ABCD, dia mengembangkan masyarakat berbasis aset. Asetnya kan di sini sudah ada tuh lembaga ini yaitu PAUD ya, menggunakan metode mind map. Jadi kalau PAR ini biasanya dia untuk masyarakat pinggiran, masyarakat miskin, orang-orang anak jalanan yang kemudian kita berikan solusi ya melalui tindakan partisipatoris gitu. Itu biasanya PAR gitu. Nanti dicari tahu lagi ya perbedaan PAR dengan ABCD ya. Setahu saya ABCD itu untuk kayak begini itu lebih tepat di ABCD ya. Di metode pengabdiannya, di ya ketika pengabdian ya. ABCD. Oke. Ya, Asset Based Community Development itu singkatannya. Nah, untuk penjelasan tentang visi PAUD adalah beriman, itu sebetulnya nanti di bagian pembahasan saja, Pak. Tidak terlalu panjang menjelaskan apa itu PAUD ya misalnya. Jadi pendahuluan itu ya nggak perlu rinci-rinci ya, nggak perlu terlalu rinci. Termasuk penjelasan mind map itu ya penjelasan pentingnya mind map, kegunaannya itu nanti di pembahasan saja. Nah, yang jelas, yang penting di sini dimunculkannya itu tadi argumen mengapa kajian tentang mind map di lembaga ini penting untuk dibahas gitu ya. Untuk apa gitu? Apa pentingnya membahas masalah ini? Terutama di lembaga di Bogor ini ya. Tentang definisi-definisi tentang kegunaan saya kira di mana di bagian pembahasan nantinya ya. Bagian pembahasan. Ya, di bagian hasil dan pembahasan. Nah, penelitian terdahulunya belum ada apa ya? Penelitian terdahulu yang mana maksudnya? Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yang mana ya? Belum disebutkan siapa saja yang meneliti tentang ini sebelumnya. Itu perlu disebutkan juga.
Ya. Nah, ini terlalu panjang, saya kira pendahuluannya Pak bisa dibuat beberapa paragraf saja, disingkat gitu. Bagian ini kurang ada dialog dengan riset sarjana sebelumnya tentang tema yang sama, sehingga belum terlihat kebaruan dibanding kajian sebelumnya. Nah, itu ya. Metode, perlu ada penjelasan yang sudah cukup baik metodenya Pak. Saya kira tidak banyak definisi, tapi perlu penjelasan di kapan waktunya ya. Ini kan 75 peserta didik. Ini riset ini kapan dilakukan maksud saya? Apakah 2023 dari bulan apa ke bulan apa? Ya. Kemudian ini ada pointer, sebaiknya dibuat paragraf. Nah, ini juga dibuat paragraf, saya kira tentang mind map ya, tahapan-tahapan risetnya. Nah, ini contohnya bagus, saya kira ada gambar-gambar tentang mind map. Nah, baru hasilnya. Nah, perlu ada satu sub khusus Pak tentang ini sebetulnya mind map ini sejak kapan ada di Indonesia? Siapa penggagasnya? Di mana saja sebarannya? Itu perlu ada satu sub saya kira tentang mind map di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke kasus ini ya. Dari mana itu mind map? Gagasan mind map itu siapa pembawanya? Itu Pak. Jadi sebelum masuk ke hasil yang dilakukan di lembaga PAUDku ini, saya kira perlu ada itu, perlu ada sub khusus ya tentang mind map, penerapan map di Indonesia gitu, yang sudah pernah ada dari sejak kapan dan di mananya, datanya itu perlu dijelaskan. Kemudian penerapan pada pembelajaran Quran, ini tahapan-tahapannya Pak ya. Ini pembahasannya. Nah, ini baru ini ya, baru kajian terdahulu. Ini ada kajian terdahulu itu bukan ditempatkan di pembahasan, Pak. Justru harus di latar belakang ya. Ini kan sudah ada ya. Nggak perlu dijelaskan bahwa kajian ini sesuai dengan ini. Saya kira di pendahuluan aja bahwa riset tentang mind map ini sudah pernah dilakukan oleh ini gitu ya. Hanya tentang Quran itu belum ada yang mengkajinya gitu ya. Itu saya kira. Nah, kemudian juga fokus saja di bagian pembahasan ini tentang kontribusi dan implikasi bagi pengembangan keilmuan. Ya, kira-kira dampaknya hasil kajian Bapak ini apa? Apa kontribusinya bagi pengembangan kajian Al-Quran begitu. Nah, sudah baik. Daftar pustaka Ustaz Abdul Rahim, apakah tidak ada artikel internasional yang membahas ini? Nah, sebaiknya dicari yang internasional dan berbahasa Inggris agar artikel ini terkoneksi secara global. Gitu, Pak. Tentang mind map, sudah ada pernah lihat Bapak yang artikel bahasa Inggris? Belum pernah. Iya, nanti saya cari. Insya Allah. Saya kira pasti ada ya. Nah, ini kebanyakan dari riset-riset ya yang artikel-artikel bahasa Indonesia semua ya. Cuman memang yang Quran baru Bapak gitu ya yang mengkaji tentang Kekuranan. Nah, ya, saya kira tinggal pengayaan literatur lah seperti yang lainnya umumnya ini. Ya, mudah-mudahan ini ada banyak waktu baik Bu Desi, Bu Vika, ya Pak Andri, dan yang Pak Amin dan yang lainnya termasuk Ustaz Abdul Rahim ini mudah-mudahan banyak waktu untuk menjelajahi literatur ya, karena memang seringkali lemah kita ini di literatur. Mudah-mudahan semakin naik lah, terutama literatur itu yang satu bidang keilmuan dengan kita. Di bidang tadi Pak Abdul Rahim tentang pendidikan bahasa Arab misalnya, itu artikelnya dikumpulkan aja dulu gitu ya. Nah itu baru kemudian terutama yang dahulukan yang bahasa Inggris sih kira. Kalau yang biasanya jurnal-jurnal Sinta itu dia akan menuntut ini mana artikel-artikel yang bereputasi globalnya. Nah itu pasti akan ditanya itu agar kita meyakinkan sudah sejak awal kita sudah banyak kutip juga yang bereputasi global gitu ya, yang internasional. Atau yang berbahasa Arab, yang bahasa Inggris, saya kira yang penting ada yang bereputasi global yang kita kutip gitu. Itu yang
seringkali kedodoran ya bagi artikel-artikel yang ditulis oleh kita. Gitu. Ya namanya juga belajar lah. Lama-lama pelan-pelan kita berusaha untuk meningkatkan kualitas literatur yang kita pakai gitu ya. Karena kan mudah sekarang mencari literatur itu, memilih ya literatur. Kalau susah saya kira cukup baca abstraknya saja, terjemahkan ke Google Translate agar kita ngerti isi dari artikel itu ya. Cukup lihat abstraknya saja saya kira. Cukup dari baca abstraknya kita paham, kutip aja langsung gitu, sebutkan gitu. Yang penting ada kutipan dari artikel bereputasi global. Demikian, terima kasih. Ini Terima kasih, Pak. semua yang hadir. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ya, Terima mudah-mudahan kasih, yang Prof. hadir baik kualitas artikelnya bisa semakin meningkat, dan jangan bosan untuk terus banyak membaca, banyak belajar dari tulisan yang lain. Kalau saya sih sering mantau tulisan-tulisan yang terbit di jurnal-jurnal internasional yang sesuai dengan bidang saya, ilmu tafsir, misalnya Islamic Studies di jurnal-jurnal Scopus ya, akan selalu saya pantau, saya download, saya baca gitu, sehingga setiap tahun itu, setiap semester akan ada selalu informasi baru, tambahan-tambahan baru ya, untuk bahan menulis, untuk bahan mereview, menjadi lebih pede lah gitu ya, karena wawasan kita tentang sarjana-sarjana, tulisan-tulisan terbaru dari para sarjana yang terkenal itu menjadi modal penting ya untuk tulisan kita menjadi lebih baik begitu. Ya kita naik pelan-pelan lah. Termasuk juga nanti kita menularkan hal ini kepada mahasiswa ya, agar mereka juga melek terhadap bacaan-bacaan yang lebih bereputasi gitu di bidang keilmuan yang mereka sedang tekuni gitu. Lama-lama mereka juga akan belajar dari artikel yang sudah ada. Begitu Pak, kita cukupkan saya kira untuk pertemuan hari ini. Mohon izin Pak Saya Prof, untuk boleh silakan Bu Ika. untuk revisi yang saya itu kapan bisa diperiksa Pak Prof? Atau sudah bisa di-upload submit ke Cinta? Nah, ya kalau sudah diperbaiki, kayaknya saya harus nyiapin waktu baru ya untuk membaca hasil revisi yang Ibu buat gitu maksudnya ya. Sudah di-upload Ya. dari kemarin Pak Prof. Oh ya, saya masih soalnya membaca yang belum saya review dulu dahulu kan maksudnya. Iya. Ya akan saya sempatkan lah, nanti kalau yang sudah diperbaiki silakan upload lagi di Drive, nanti akan saya tengok lagi. Mudah-mudahan bisa saya juga komentari lagi gitu ya, kalau tersedia waktunya. Kalau ini tidak soalnya tersedia waktu, ini baru 7 orang kan. Oh ya. Ini baru 7 orang, yang lain ditunggu ya, misalnya Pangkus yang belum muncul. Siapa lagi ya? Pak Amar ini belum ada, Pak Ahmad juga belum. Ini kayaknya di pertemuan minggu depan terakhir ya. Saya tunggu reviewnya di grup Pak. Siap. Pak Ahmad silakan. Saya sudah di-upload tapi kayak hari Minggu sih Suaranya bergetar. Kayaknya headsetnya gangguan itu. Oh iya. Ada tikusnya kayaknya headsetnya. Mohon izin. Nah ya, silakan Pak Amir. Mohon izin file hasil review tadi di share di. Oh iya, segera. Siap Prof. Setelah ini saya di upload ke grup ya. Sudah Pak Amar sudah bisa? Aduh, masih ada tikusnya itu. Ya, gangguan Pak Ahmad, maaf ini ya. Kita selesaikan saja. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan, kita belajar bersama. Semoga sehat semuanya Bapak Ibu sekalian dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan diberikan waktu untuk terus memperbaiki kualitas diri kita ya, termasuk kerja-kerja kita dalam menjalankan amanah yang kita emban semuanya. Terima kasih, kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk. Yang presiden adalah itu harus Prof. kalau Ya, Bapak Ibu. disesuaikan dengan jumlah pembeli ini juga penting